sebenarnya seperti apa sih Pak? Mungkin kasus sebelumnya udah pernah menangani kasus serupa atau seperti apa secara hukum agama sendiri? Kalau agama, ngomongnya cerai suami istri, hak asuh sebagaimana hukum kita yaitu Kebebasan Islam, pasal 105 dan seterusnya atau 99, bahwa ketika mereka bercerai, hak asuh yang di bawah 12 tahun hak asuh pada ibu, ya pada ibu. Dua-duanya sama-sama baiknya pada ibu. Suami baik, istri sama-sama baik. Ketika anak itu di bawah 12 tahun hak asuh jatuh pada ibu. Tapi ternyata ibunya lebih nggak teledor, nggak apet sama anak, kurang dekat, ibunya pemabuk atau jalan-jalan terus nggak ngurus anak, hak asuh bisa jatuh kepada bapak. Pak, seandainya keputusan sidang sudah fiktif, nanti kan kalau konfirmasi kita belum tahu kan. Tadi seandainya ini kan baru seandainya. Untuk kasus dua-duanya tiba-tiba meninggal seperti itu mungkin hukum agama untuk kakek dari ibu dan kakek dari ayah itu seperti jadi mereka dalam Undang-Undang Nomor 35 ya tahun 2012 itu hak perlindungan anak. Kedua-duanya punya hal yang sama. Ya, kalau menurut Diki memang lebih dekat ke ibu ya. Tapi kalau undang-undang kita kan punya undang-undang. Kalau Diki kan hanya paham. Kita harus mempergunakan hukum positif. Dan itu harus kita lihat anak itu nyaman ke siapa. Itu kan? Di situ akan ada kaidah hukum lainnya bahwa hak asuh itu demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua. Apalagi kakek ya. Ketika mereka bercerai itu patut dipertimbangkan. Anak itu nyaman kepada siapa? Itu yang paling pokok. Dan maksud saya itu seperti itu. Maksud saya itu bahwa manusia itu akan lebih nyaman ke siapa? Itu yang perlu diperhatikan. Untuk mendapatkan penilaian itu nanti berupa wawancara atau survei ke rumah, mengingat ini itu nanti hakim yang melihat. Nanti hakim ada caranya, udah biasa teman-teman hakim akan tahu. Ya. terhadap tergugat sudah ada panggilan Pak? Panggilan yang tahu jurusita, tapi yang jelas sudah didaftarkan. Kalau udah tanggal sidang 15 ya mungkin hari ini, hari besok, pokoknya 3 hari sebelum sidang itu harus sudah dipanggil. Hukum acara seperti itu. 3 hari sebelum sidang, bahkan tanggal 15, tanggal 11, 12 harus sudah dipanggil. 11 minimal paling lambat 11 dipanggil. Masa udah dipanggil belum, saya belum tahu. Yang jelas sudah daftar. Siapa sebagai penekanan untuk hak ahli waris sendiri berarti digabung di. Dia ingin juga jadi hak asuh. Kalau kemarin kan persetujuan banyak aja hak asuh jatuh ke Pak Haji Faisal, Pak Dodi setuju, itu bisa ketuk balik permohonan. Tapi ternyata dia perjalanannya mungkin yang jadi hak asuh juga, maka dia nggak setuju, akhirnya dicabut permohonannya, diganti dengan sekarang ya nomornya nomor 3313 kalau tidak salah. Oh berarti yang terakhir yang kemarin itu dicabut Pak? Dicabut karena bentuknya permohonan. Ya, jadi beda ya permohonan dengan gugatan. Kalau permohonan kesepakatan kita di pengadilan. Kalau gugatan ada salah satu pihak tidak setuju, otomatis ada proses sidangnya. Kalau permohonan satu kali sidang udah setuju dua-duanya bahwa saksi ahli ini juga toh putus, jadi permohonan putusan juga penetapan. Artinya kalau dalam gugatan ini ketika Ibu Dewi nanti sama Pak Faisal sudah ditetapkan sebagai perwalian, sebagai wali, mungkin nanti Pak Dodi berarti nggak dapat perwalian itu gimana sih? Kita belum bisa menentukan apakah dikabulkan tidak, majelis hakim yang menentukan, majelis hakim nanti majelis hakim menentukan apakah dikabulkan tidaknya, kita nggak tahu kan? Nah maksudnya seandainya salah satu ini menang dalam perkara ini Pak, itu nanti kan seperti apa ini? Ya jadi ini hanya berbentuk administratif. Jadi umpamanya contohnya ini kita tidak mendahului putusan majelis hakim ya. Kita seandainya tadi kan pertanyaan andai-andai kan, pertanyaan-andainya seandainya yang jadi hak asuh adalah Pak Faisal, bukan berarti Pak Dodi putus, sehingga dia punya hak juga. Artinya untuk administratifnya bahwa yang memegang hak asuh adalah Haji Faisal. Ini jangan salah kaprah ya, soalnya udah putus, bukan seandainya. Jadi dia tidak terputus enggak. Cuma dia punya wewenang untuk administratifnya, apakah itu untuk dalam pencairan dana dari anak-anak dari Talaskai, maka itu, atau dia umpamanya mau ke mana, mau ke luar negeri umpamanya, atau katakan umroh,
bisa dia membawakan, dia punya hak asuh sebagai hak asuhnya itu. Tapi Pak Dodi punya hak juga ya sama cucu untuk main-main, untuk untuk kepada cucu, bagaimana kepada cucu sama punya hak yang sama. Cuman sekarang tadi secara punya ini Pak Haji Faisal punya untuk memegang kekuasaan yang bertanggung jawab terhadap anak. Ada poin yang berbeda nggak Pak antara permohonan yang diajukan kemarin dengan gugatan sekarang? Ya jelas berbeda, tadi udah jelaskan. Poinnya Kalau permohonan kesepakatan di pengadilan agama, pokoknya dua-duanya sepakat, hak asuh ada Pak Haji Faisal, ketok palu, dua-dua setuju, jadi kan upaya hukum tidak ada karena kesepakatan mereka. Tapi kalau banyak gugatan itu ada prosesnya, karena salah satu pihak tidak setuju, otomatis harus ada mediasi, ada jawab menjawab, replik, duplik dan sebagainya, baru ada pembuktian. Kalau salah satu pihak dimenangkan oleh majelis hakim, pihak lain bisa banding, ada upaya hukum. Putusannya juga putusan, bukan penetapan. Ada upaya hukumnya Pak, bisa banding, bisa kasasi. Itu upaya hukumnya. Kalau yang tadi penetapan tidak ada upaya hukum. Hukum putusan pengadilan itu tingkat pertama udah punya inkrah langsung. Kecuali memang ada kesalahan, baru itu bisa dia hanya kasasi saja. Tuh bedanya permohonan dengan gugatan. Permohonan itu kesepakatan berdua di pengadilan, langsung hari itu datang bawa saksi, putus. Tapi kalau gugatan hari itu bawa saksi tidak bisa, harus ada tahapannya, ada jawab menjawab, ada mediasi. Itu bedanya Pak, secara umum nih Pak, yang maksudnya ini berarti kan kemarin ya, kalau ahli waris kan dulu sudah saya sampaikan bahwa Haji Faisal mendaftarkan 2 perkara. Perkara pertama permohonan penetapan ahli waris, penetapan anak, karena mereka dua-duanya sepakat mungkin yang jadi hak asuh ada Haji Faisal. Terkait dalam perjalanannya mungkin dari keluarga Dodi nggak setuju, makanya oleh Haji Faisal pengelola kuasa hukumnya dicabut, akan diajukan gugatan yang daftar hari tanggal kemarin untuk gugatan hak asuh anak nomor 3.315 ya. Kalau tidak salah mungkin antara 3.313 dan 3.315. Nah, sedangkan untuk penetapan waris atau ahli waris, waktu datang ke sini tanggal sebelumnya itu bahwa Haji Faisal mendaftarkan penetapan 2 ahli waris. Ya, 2 ahli waris penetapan satu perkara yaitu nomor 483, satu perkaranya itu untuk penetapan 2 ahli waris dari Haji Faisal dan ahli waris dari Dodi. Ya, tapi kelihatannya Haji Dodi kembali dalam sidang, dia mencabut penetapan ahli waris dia ingin dipisah tersendiri. Makanya kemarin perkara untuk penetapan ahli waris dari Haji Faisal tetap berlanjut, sedangkan penetapan ahli waris dari Faisal dikeluarkan dari perkara tersebut, sehingga untuk penetapan Haji Faisal sudah ada penetapannya, itu penetapan nomor 483 udah ada penetapannya, udah keluar, udah diterima oleh Haji Dodi, kemungkinan sudah diterima karena sudah 1 minggu. Tapi untuk penetapan dari Pak Dodi tidak ada karena dia mencabut. Jadi kemarin baru satu penetapannya untuk penetapan waris, yaitu dari keluarga Haji Faisal. Dipisah ya Pak berarti? Iya, berarti dipisah. Dipisah. Tadinya digabung karena permohonan dari dua-duanya sepakat. Akhirnya Haji Dodi mencabut perkaranya, akhirnya hanya penetapan ahli waris dari Haji Faisal yang juga dari keluarga dari PB ya, pewaris PB. Jadi pewaris dari Vanessa belum ditetapkan, mungkin dia ke Jakarta Pusat karena wilayahnya Jakarta Pusat. Oke, baik, siap kalau gitu, terima kasih. Pak, berarti seandainya Pak Dodi pun mau ngajuin hak asuh atau perwalian cucunya ke pusat pun bisa ya Pak? Untuk siapa? Pak Dodi seandainya mau ngajuin itu. Pak Dodi bisa. Bisa aja kan? Berarti bukan di sini ya, di pusat. Karena dia lokasinya untuk dia domisili pusat. Pak Dodi kan dia Jakarta Pusat, mungkin di sana. Tapi nanti pengadilan akan tahu yang lebih dulu lima diajukan, nanti disidangkan. Nggak mungkin dua-duanya diperiksa sama-sama, nanti putusan berbeda. Bisa aja kan itu kan, gitu.
Makanya nanti salah satu pengadilan apakah dicabut atau nanti akan ada. Siap. Oke. Terima kasih banyak. Cukup?